Bulannya bulan September ya. Iya. Nah, kalau mengenai eh kalau mengenai yang dihilangkan nyawanya itu pas kejadiannya tuh penghilangan nyawa itu eh tahu nggak? Eh, Mohon maaf, bagaimana? Pas dihilangkan nyawanya itu kurang lebih tahu nggak harinya apa gitu? Rumornya kan malam malam Jumat kan, rumornya menurut keterangan si Prio dan yang ininya kan. Eh, Mm-mm, ya. tahu itu nggak? Iya, saya tahu. Saya tahu. Malam Jumat ya. Ya, saya juga disampaikan juga dari penyidik juga menginfokan ke saya gitu kan salah satu penyidik bahwa dari pengakuan terdakwa pelaku ya pada saat itu kan masih tersangka ya gitu kan. Jadi korban itu dihabisi di malam Jumat. Iya. Malam Jumat mau ya Jumat malam Jumat apa malam Sabtu ya? Apa malam Jumat ya? Tapi malam Jumat ya. Saya dengar aja sih malam Jumat. Iya, iya. Iya, A. Pokoknya seinget AA aja lah. Kan tadi aku kan udah bilang ya, AA. Apalagi AA Hmm. juga sarjana hukum juga, advokat juga. Jadi ya pasti lebih tahu lah, lebih paham. Mau digoreng-goreng netizen kayak apa juga bodo amat ya kan. Iya silakan Iya. aja. Iya. Terus pas melihat rumah itu berantakan ya, pas waktu A lihat itu. Ya, ya dibilang berantakan sekali juga tidak. Ya cukup berantakan lah ya, lumayan berantakan rumah itu. Nah, barang-barang apa aja yang mungkin diketahui keluarga tuh yang hilang? Katanya ada berkas-berkas yang hilang. Apa benar itu, A? Eh, Justru waktu itu saya sempat bertanya ke salah satu penyidik ya, gitu kan. Apa sih yang dicari motifnya? Ini kan saya kan nanyakan ke salah satu penyidik motifnya tersangka ini apa, gitu kan. Terus saya juga tanya apa sih yang dicari atau yang dikuasai oleh tersangka ini gitu kan. Mm-mm. Jadi dijelaskan oleh salah satu penyidik itu yang dikuasai dan diambil gitu kan oleh pelaku itu kan handphone ya, handphonenya seluruh korban, kemudian apa perhiasan perhiasan istrinya dan anaknya yang masih balita gitu kan, terus buku tabungan, terus apa lagi ya waktu itu, oh sama ini apa penyidik juga mengatakan surat-surat berharga, surat-surat berharga. Apa aja itu, A? Tahu nggak maksudnya apa aja yang hilang surat-surat berharga? Kemungkinan kan yang setahu saya pas ke TKP sana kan memang kan luar biasa ya apa yang dimiliki almarhum Pak Haji Sarun itu lumayan banyak ya. Kira-kira setahu A itu apa aja? Ya, saya sejauh ini saya belum mencoba menginventarisir ya terkait dengan asetnya keluarga apa korban ya, Pak Haji Saroni gitu. Jadi saya tidak tahu persis apa saja aset-aset surat-surat berharga yang dimaksud nih ya oleh penyidik Oh, itu kan yang hilang gitu. iya. Tapi saya ada tahu itu dari Bank BJB. Jadi ada pihak Bank BJB itu yang ke rumah saya untuk menemui saya gitu kan. Jadi bertanya mengenai almarhum itu mempunyai aset yang dijaminkan di Bank BJB. Ada aset yang Ya, dijaminkan. ada aset yang dijaminkan di Bank BJB itu. Hmm. Dan ini Pegadaian. Oh, di Pegadaian juga. Ya, di Pegadaian ada, kemudian di Bank BJB juga ada. Cuma ketika ya saya juga bertanya apa sih aset yang
dijaminkan gitu kan oleh korban gitu kan, ya tidak memberikan informasi karena informasi tersebut itu nanti diperoleh ketika ada ahli warisnya gitu kan yang memproses gitu. Itu pas ditemukan ini ya, pas ditemukan mayat atau pas apa itu? Ada info dari Vina, katanya itu yang di depan counter Vina itu melihat dari saudaranya nih. Keterangan dari siapa ya kemarin ya? Tahu itu nggak? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Ya, tidak tahu. Itu Vina kemarin yang bilang itu. Oh, ya mungkin dia belum cerita ya kalau soal itu kan. Mm-mm. Berarti AA tidak tahu ya akan Tidak tahu. hal itu ya. eh Berarti tidak pernah tahu Ririn itu, kemarin kan ada yang bilang nih temennya Ririn bahwa pernah beberapa kali ke Ak Budi katanya. Berarti tidak pernah tahu sama sekali ya. Tidak tahu. Oke, untuk yang lain dulu ya. Sebenarnya banyak banget yang aku pertanyaan. Cuma untuk teman-teman sekali lagi tanya yang ada sehubungan dengan penemuan mayat. Karena eh Bang Niko ini dia orang yang pertama kali eh melihat dan menemukan ada 4 orang. Jadi tanya yang sekiranya itu, mohon maaf ya, bermutu gitu loh. Bermutu maksudnya tuh ada yang hubungan dengan yang diketahui narasumber. Jangan yang tanya yang sekiranya tidak tidak diketahui oleh ini gitu loh. Oke. Bang Agil, selamat malam. Oke bang, selamat malam bang. Ya, brother, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kebetulan tadi juga habis dari rumah Mas Wanto, saya ditunjuk sebagai moderator nih. Siap. Jadi tadi cuma ada beberapa yang ketinggalan. Mm-mm, aman. Oke. Oke, malam Bang Niko. Ya, selamat malam. Bang Niko, sebelumnya saya mau nanya Bang, Abang berarti belum pernah masuk ke gudang itu ya? Apa namanya? Gedung Walet ya? Belum pernah. Belum pernah. Belum Berarti pernah. belum pernah juga kotoran walet tuh Bang ya? Hah? Bagaimana? Apa pernah tahu apa belum Bang sebelumnya kotoran walet itu Bang? Belum tahu juga seperti apa. Belum tahu juga ya. Tadi saya lihat sih yang tadi Bang Ladusing itu ya kotoran walet gitu kan. Ada beberapa kotoran waletnya dicampur tuh Bang. Kayak tanah gelap itu kan kotoran walet itu tuh. Iya. Ya, saya malah justru menduganya tanah tersebut itu ya mungkin oleh Pak Haji Saroni ditaruh di situ untuk dijadikan pupuk gitu kan, karena ya Iya. ada kotoran walet kan, jadi kan bercampur dengan tanah ya bisa jadi pupuk lah, kira-kira saya pikirnya mungkin seperti itu ya awalnya gitu, sebelum menaruh ada kecurigaan. Ada karung-karung juga Bang ya tadi tuh Abang tuh bilang ya. Saya tidak bilang ada karung ya, tapi cangkul. Oh, Sekilas cangkul. saya melihat ada cangkul di dalam ruangan itu. Cangkul ya. Di mata Abang sendiri nih. Ya. Ibu itu seperti apa Bang? Kalau Ibu Uis itu orangnya ramah, baik. Ya, dia kalau saya melewati tempat usahanya kan, Ibu Uis ini kan dia juga punya usaha. Yang jus ya? Iya, Jus ya? betul. Jadi samping-sampingan kan dengan usaha suaminya. Jadi Ibu Is ini dia usaha jus gitu kan. Nah, jadi kalau saya kalau sekali waktu saya lewat di situ saya suka dipanggil gitu sama Ibu Is gitu kan. Aniko sini dulu lah mampir gitu kan. Ya ngasih gitu kan, ngasih jus gitu. Terus juga kalau misalnya saya bertamu ke rumah Budi gitu kan, suka disuguhin, Mas Niko mau makan apa, nanti dipesenin gitu. Ya orangnya baik, ramah, terus ya humble gitu kan. Ya
persis sih sama seperti pengakuan teman-temannya gitu. Jadi teman-temannya pun juga mengatakan yang sama juga, orangnya emang friendly ya, humble gitu kan, seperti itu. Oh, baik. Berarti Bang, pihak pihak korban ini, pihak keluarga ini tidak mendapatkan keterangan dari polisi ya Bang, perihal kapan meninggalnya. Bisa kesimpulan tidak mendapatkan hasil otopsinya Bang ya? Iya, jadi waktu pas apa namanya, ketika seluruh jenazah udah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, itu kan saya juga ikut mantau ya. Maksudnya ikut mantau itu kan dalam arti apa namanya, saya punya rasa tanggung jawab ya, istilahnya sebagai saudara gitu kan. Pasti kan ada yang dibutuhkan, yaitu ya salah satunya kain kafan dan sebagainya kan untuk perlengkapan almarhum gitu kan pada saat itu. Sekaligus ya saya juga ingin menanyakan terkait dengan apa penyebab kematiannya almarhum ini gitu kan, kemudian juga waktu kematiannya. Nah itu saya tidak dapat informasi gitu dari Rumah Sakit Bayangkara itu, dari Bitdokesnya pada saat itu. Justru malah saya dapat informasinya itu dari penyidik. Apa tuh Bang? Ketika seluruh jenazah sudah diperbolehkan untuk diambil gitu kan oleh keluarga korban untuk dimakamkan. Nah, baru beberapa hari kemudian itu saya coba bertanya sama salah satu penyidik itu kan, yang mengenai penyebab kematian korban gitu kan maupun waktunya gitu kan. Ya sekilas sih hanya dijawab ya untuk waktu kematiannya itu diperkirakan 3 atau 4 hari gitu. 3 atau 4 hari, terus juga penyebab kematiannya akibat luka benda tumpul gitu di beberapa bagian kepala. Ya seperti itu sih, jadi hanya umum ya gitu. Oke. Abang, sorry sekali lagi Bang. Berarti bisa dikesimpulan meninggalnya otomatis di hari Jumat lewat ya Bang ya? Nggak mungkin Jumat siang Bang ya? Ya, ya di hari, jadi kan kalau dari keterangannya apa pada saat press release itu kan Jumat ya kan, di hari Jumat atau malam Jumat ya itu, kalau tidak salah saya itu ya. Cuman yang jelas ini saya pernah dengar dari ada salah satu yang ngontrak di belakang rumah TKP, di belakang rumah TKP itu kan ada orang-orang yang ngontrak di belakang rumah TKP ini. Nah, itu ya saya pernah ketemu gitu kan, apa di jalan gitu kan, dia pedagang bakso gitu kan. Ya dia pernah bilang ke saya gitu kan, pada saat sebelum kejadian itu Pak Haji Saroni itu nyuruh saya, katanya nyuruh saya untuk pasang lampu bohlam di depan teras rumahnya. Terus saya dia bilang waktu itu saya disuruh itu hari Jumat, katanya bilang begitu. Oh gitu, hari Jumat. Berarti setelah Jumatan apa gimana? Iya, waktu itu setelah Jumatan, dia bilang gitu. Nah, berarti kan saya kan mikir, berarti almarhum Pak Haji Saroni ini dia sempat Jumatan dulu gitu kan. Sempat Jumatan dulu. Cuman tapi saya juga mikirnya gini, saya waktu pas di hari Jumat itu, saya sholat di masjid, saya nggak ketemu sama almarhum Budi. Gitu. Jadi saya juga bingung juga, pikiran saya tuh, kok kan saya kan suka ketemu sama almarhum nih. Kalau setiap Jumatan tuh kalau saya pulang ke Indramayu gitu kan, di Masjid Al-Huda ini kan, di Jalan Siliwangi. Jadi pada hari Jumat itu sebelum kejadian itu tuh saya nggak melihat Budi gitu di Jumatan di masjid itu gitu kan. Nah, cuma dari pengakuan tukang bakso gitu kan yang ngontrak di belakang rumah TKP itu, dia bilang gitu bahwa dia disuruh gitu sama Pak Haji Saroni gitu kan untuk pasang bohlam lampu gitu setelah Jumatan, untuk ganti bohlam lampu lah gitu. Ya, berarti saya juga ini apa ada korelasinya dengan tulisan yang ada di batu nisan, Bang. Batu nisan itu 30 Agustus ya, Bang. Itu hari Sabtu, Bang. Hari Sabtu. Iya. Yang di batu nisan itu. Mm-mm.
Oke, lanjut, Bang. Makasih, Bang. Bang Niko, maaf mau nanya, apakah itu tuh apa Sabar, tukang? sabar bang, sabar bang, sabar Oh, bang. Baru naik abangku, baru naik. Masih banyak yang di atas itu dari tadi mendengarkan mau bertanya abangku ya. Terima kasih ya Bang Agil. Lanjut untuk Miss Elva dari atas dulu ya. Miss Elva, Oh iya iya. ya silahkan Miss Elva mau bertanya. Oh iya mau nanya ini sih apa Siap. ketika ditemukan itu korban lukanya tuh kebanyakan di bagian mana ya? Ya, kalau yang saya dapat itu kan dari keterangan penyidik ya, gitu. Jadi lukanya itu di beberapa titik di bagian kepala akibat benda tumpul. Jadi hanya itu aja, gitu. Hampir semua korban itu di bagian kepala. Jadi hanya gambaran umum lah ya, gitu, yang diterangkan oleh penyidik. Oh iya, berarti kecuali yang direndam itu ya? Ya, itu kan informasi yang terakhir juga saya dengar dari penyidik juga itu dari pengakuan terdakwa kan ditenggelamkan ya di bak Iya mandi. ditenggelamkan. Ada turun nih kan. Kali ada yang mau naik, Bang. Ada lagi Miss? Iya iya siapa Aman, tahu ada aman, yang Bang. mau nanya lagi. Aman bang, nggak ada yang mau naik kok. Nanti aja kalau ini. Ada lagi Miss yang mau ditanyain? Ada sih sebenarnya ya masalah pelaku utamanya ini loh si Ririn itu. Nanti itu mungkin ya apa ya? Kan bukan bisa dijawab narasumbernya. Kemungkinan kalau nanya yakin nggak pelakunya ini, nah mungkin bisa untuk dijawab ya kalau Iya itu. pendapatnya gitu aja. Menurut Iya gitu pendapat, sih. menurut pendapat AA nih, menurut AA dua pelaku ini benar-benar melakukan hal itu Iya nggak? betul gitu. Iya maksudnya. Oke. Ini pendapat saya pribadi ya. Iya, menurut Ya, pendapat saya- AA kan ya. seorang advokat juga kan, jadi Oke. ingin tahu lah ininya. Ya, kebetulan saya juga cukup sering mengikuti ya, maksudnya hadir ya dalam persidangan kasus pembunuhan di Poman ini gitu kan. Melihat fakta persidangan yang saat ini sedang berlangsung itu, ya saya juga punya penilaian bahwa pelaku utama yang disangkakan oleh jaksa penuntut umum itu kan Ririn ya. Nah, jadi yang saya ketahui apalagi belakangan setelah ada bukti dari selebrit yang handphone terdakwa Ririn ini dibuka, itu semakin menguatkan keyakinan saya bahwa Ririn ini adalah pelaku pembunuhan, otak pelaku pembunuhan gitu. Karena yang saya yakini selebrit itu kan pertasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya kan untuk membongkar isi dari perangkat elektronik gitu kan, entah itu handphone, laptop dan sebagainya, sehingga muncullah gitu kan pesan-pesan yang sudah terenkripsi gitu kan ya, seperti aplikasi, chat ataupun nomor kontak dan sebagainya. Bahkan browsing pun juga bisa dimunculkan gitu, dia sudah melakukan browsing apa gitu kan. Nah, itu kan di situ pada saat fakta persidangan kan dimunculkan ternyata ya dia membrowsing sesuatu yang istilahnya mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa tidak diketahui oleh penyidik gitu kan, pembunuhan gitu kan, terus bagaimana supaya caranya tidak istilahnya tuh ya diketahui lah gitu dari nomor email dan sebagainya, terus bagaimana cara menghilangkan bau bangkai dan sebagainya gitu kan, bagaimana caranya pergi ke luar negeri dengan cara ilegal. Nah, itu kan udah
ada indikasi-indikasi ya. Artinya itu kan bisa disebut sebagai bukti petunjuk ya, gitu. Sehingga ya saya punya keyakinan bahwa ya si Ririn ini sebagai salah satu otak pelakunya, gitu. Iya, iya, iya. Mungkin itu ya, mewakili tadi ya, sudah saya pertanyakan. Mudah-mudahan sedikit agak lega dan puas ya. Miss, lanjut ya, karena banyak banget kalau aku yang nanya terus nanti dikiranya aku rakus ya. Sebenarnya kalau aku pengennya nanti kalau ada waktu kira-kira ada waktu kapan yang sekiranya senggang, aku pengen memberitakan ini langsung. Aku mau wawancara langsung. Ada nggak waktu yang mungkin dikasih buat aku? Mumpung aku juga masih di Indramayu ini, Ya, eh kapan ya? Saya belum bisa memastikan untuk jadwal, tapi saya pulang ke Indramayu itu setiap malam Jumat ya. Kadang hari Jumat sore gitu. Ya mungkin kita bisa atur untuk agendanya ya di hari Sabtu ya, Sabtu ini ya. Nanti aku DM aja. Kalau sekarang di mana posisi ya? Kalau saya ini saat ini masih di Indramayu, cuman besok saya harus balik ke Jakarta pagi subuh. Oh, kerjanya di Jakarta atau rumah di Jakarta. Jakarta. Jadi kalau untuk rumah tinggal saya di Indramayu, tapi kebetulan saya juga ada rumah di Jakarta. Cuman hanya singgah aja gitu. Karena saya kantor kan di sana ya, di Jakarta, dan saya juga tergabung di kantor hukum lain juga gitu ya di Jakarta Selatan. Gitu. Iya. Oke, oke, oke. Kebetulan aku juga orang tinggal di Bogor, suka ngeliput biasanya ya di area Jakarta. Kebetulan kemarin ada request teman-teman juga untuk suruh langsung ke lokasi sini, gitu Oh gitu. Siap. Iya, iya. Halo, sebelum ke Bang Erin nanti ya, Bang Erin ya. Bang Erin ini biasanya banyak nanti seperti hostnya kalau bertanya. Mungkin bisa dilanjut dulu, Lydia. Selamat malam. Selamat malam Bang Niko. Sebelumnya turut berduka cita ya Bang Niko. Ya, selamat malam. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan nih Bang Niko. Bang Niko tahu nggak HP almarhum Budi itu ditemukan apa? Apa nggak hilang? Ya, waktu itu saya juga itu bertanya ke salah satu penyidik mengenai apa sih yang dikuasai oleh pelaku gitu kan, dan motif apa sih gitu kan pada saat itu ya, setelah pelaku ini tertangkap gitu kan, beberapa hari setelah tertangkap itu saya menanyakan itu, dan dijawab oleh salah satu penyidik itu mengatakan yang dibawa atau mungkin dihilangkan oleh pelaku itu salah satunya seluruh handphone korban, baik Budi, istrinya, kemudian anaknya, Ratu, dan Bella. Nah, jadi semua handphone korban itu tidak ada. Oke, maaf Bang Niko. Ada nggak rencana keluarga untuk melaporkan? Ini kan ada beberapa orang bernarasi soal berebut warisan lah. Itu ada nggak rencana keluarga buat ngelaporin kalau emang udah kelewatan ya Bang Niko? Ini poinnya kayaknya udah berbeda ini ya, topik ya. Nggak dijawab juga nggak apa-apa. Cuman ini aja kadang aku kan gemes lihat orang yang opini itu loh Bang. Baiklah, coba nanti saya akan jawab sebisa saya. Jadi begini, ya ini saya juga sebetulnya cukup geram juga ya. Artinya ada media ya gitu kan ya yang meliput salah satu yang mengaku sebagai adik kandung almarhum Pak Haji Saroni ya. Di situ kan dia menarasikan sebagai adik kandung korban ya. Terus juga dia menyebut beberapa aset dan sebagainya gitu kan dikuasai oleh Haji Nani, Niko, terus kemudian Roemah,
ya kan? Kemudian Julherpi. Nah, itu saya katakan tidak benar. Dan yang saya sayangkan, dia mengatakan sebagai adik kandung almarhum Pak Haji Saroni. Yang saya ketahui, Pak Haji Saroni itu hanya 3 bersaudara.